Oke sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channel Babam. Nah, kali ini saya akan berikan tips and trick untuk menghaluskan ya teman-teman sahabat tani, untuk menghaluskan atau menghancurkan kohe kambing yang masih bulat-bulat dan masih keras. Nah, sebenarnya kohe kambing ini sangat gampang sekali untuk dihancurkan, untuk ditumbukkan, tapi kalau misalkan ditumbukkan itu capek ya. Jadi saya akan bagikan tips and trick supaya tidak capek untuk menghaluskan atau menghancurkan kohe kambing ini. Caranya kita lihat simak nantinya si kohe kambing ini akan hancur dan mudah digunakan untuk pupuk kandang ya, untuk pupuk tanaman, untuk berbagai macam tanaman, jadi supaya lebih bisa diserap. Nanti ini penampakan yang sudah dihaluskan ya teman-teman, sudah lumayan halus ya, ini udah fermentasi. Nah, oke, masuk, kita langsung aja. Ini kita tumpahkan si kohe kambing ini di atas karung atau di wadah ya teman-teman, boleh pakai karung ataupun wadah yang lain ya. Kemudian kita ratakan, kita siapkan toples ini bekas kue atau store ya. Kue ini kita kasih air sebanyak kurang lebih 2 liter ya teman-teman. Nah, untuk airnya bebas ya teman-teman, bisa pakai air sungai, air pam ataupun air sumur ya, bahkan lebih bebas lagi pakai air rendaman beras ya. Berhubung saya lagi nggak ada, jadi kita pakai air sungai aja. Nah, setelah air sungai kita tambahkan 1 sendok garam dapur. Nah, ini sangat barang-barang yang sangat mudah didapat di rumah teman-teman, pasti semuanya punya yang namanya garam dapur ya. Kita tambahkan cukup 1 sendok makan saja garam dapur ya. Kita tambahkan 1 sendok garam dapur. Kemudian bahan yang kedua, kita tambahkan mecin atau penyedap rasa ya teman. Ini saya pakai mecin sama 1 sendok juga. Nah, ya, masukkan garam dapur dan mecin agar merata ya. Jadi fungsi untuk garam itu mengandung natrium ya teman-teman. Nah, selanjutnya bahan yang selanjutnya adalah kita pakai telur ya, telur ayam. Kalau teman-teman ada telur bebek ataupun telur yang lain juga bisa ya teman-teman, bahkan lebih bagusnya pakai telur yang sudah busuk ya. Berhubung saya tidak ada, jadi kita pakai telur yang masih bagus ya teman-teman. Nah, untuk telurnya kita kocok-kocok dulu, jangan langsung dimasukkan, agar pas dimasukkan dengan bahan-bahan yang lain itu bisa langsung merata. Jadi kita hancurkan dulu, aduk-aduk dulu untuk telurnya agar lebih mudah untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi saya pakai alat seadanya aja nih ya, ditutup toples ini saya pakai untuk menghancurkan si telurnya agar lebih mudah untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain sampai dengan hancur dan membusa. Biasanya telur kan suka membusa ya, karena kandungan dari telur ini sangat penting sekali ya, mengandung omega 3, zat besi, kalsium dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita campurkan si telurnya ke dalam campuran tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman biar merata. Nah, kita aduk-aduk. Nah, sudah cukup diaduk-aduk. Kemudian kita tambahkan bahan yang lainnya. Bahan selanjutnya yaitu kita pakai ragi ya, ragi pasti di warung-warung itu ada ya teman-teman, mungkin harganya sekitar 2000 atau 2500 ya, 1 buletan. Nah, karena ragi ini adalah salah satu termasuk bahan fermentasi juga ya teman. Jadi agar si airnya itu mengandung bahan fermentasi, maka kita membutuhkan bahannya juga. Nah, bahannya itu adalah ragi ini teman-teman ya, karena ragi ini sering digunakan buat tape ataupun ketan ya teman-teman. Jadi supaya lebih keluar itu kan apa si sari patinya itu. Nah, kita tambahkan cukup 1 bulatan saja untuk ragi. Nah, sebelum dimasukkan kita remas-remas dulu, hancurkan dulu raginya, jadi supaya lebih mudah untuk
menyatu dalam larutan yang tadi ya, campuran yang tadi. Kita haluskan dulu biar lebih gampang diaduk-aduknya nanti ya teman-teman. Ini ragi ini harganya cukup murah, hanya sekitar 2000 sampai 2500 saja. Nah, setelah hancur kita masukkan semuanya raginya ke dalam air tadi, campur yang tadi. Nah, kemudian kita aduk-aduk teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk raginya biar lebih merata semuanya, sampai dengan aduk dari kanan ke kiri ya teman-teman. Nah, kemudian kita kocok-kocok lagi biar lebih paten ya teman-teman. Nah, kita kocok-kocok lagi agar lebih merata si larutan dan campuran yang tadi lebih merata. Dirasa sudah selesai, sudah merata, kita buka. Nah, lihat di sini ngebusa ya teman-teman. Baru kita siramkan ke kohenya teman ya. Jadi kohenya kita siramkan. Nah, ini masih ada yang menggumpal ya teman-teman. Kita siramkan ke kohenya secara merata, jangan sampai ada yang masih kering atau yang tidak tersiram ya. Semuanya harus tersiram oleh cairan fermentasi ini. Terus nah, kalau misalkan belum merata, kita aduk-aduk lagi si kohenya ini agar yang masih keringnya bisa tercampur ya, tercampur dengan yang sudah basah. Nah, kita aduk-aduk lagi si kohenya, kemudian kita siramkan lagi sisa dari larutan tadi ya, cairan fermentasi ini. Habiskan semuanya teman-teman, jangan sampai disisakan untuk cair. Nah, kemudian teman-teman setelah dirasa sudah merata cairan fermentasinya, kita masukkan kohe ini yang sudah difermentasi ini ke dalam karung ya teman-teman. Sahabat tani, kita masukkan ke dalam karung ya, ini karungnya kita pakai karung yang cukup besar ya teman-teman. Masukkan ke dalam karung semuanya ya teman-teman. Oke, setelah dimasukkan, nah, sampai semuanya dimasukkan, ini kita talikan ya sampai dengan rapat. Nah, ditalikan, dilipat-lipat saja tidak apa-apa, yang penting tidak ada udara yang masuk. Nah, setelah dilipat-lipat gini, kita langsung juga masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Nah, masukkan ke dalam plastik. Oke, masuk ke dalam plastik ini jadi ya agar tidak ada udara yang masuk ya, teman-teman. Karena untuk fermentasi ini memang diharuskan lebih kedap udara supaya tidak ada udara yang bisa masuk. Nah, terus kemudian kita talikan ya, kita buang dulu udaranya, kemudian kita talikan si plastiknya ini sampai dengan rapat. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang teduh ya teman-teman. Jadi simpannya di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari. Nah, tunggu sampai dengan 1 minggu, kue ini baru bisa dibangkai. Oke, itulah tips dari saya dalam menghaluskan kue kambing. Jika teman-teman sahabat tani terinspirasi dari video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk menunjang dan mendukung channel yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.